Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fardiansah, NIM 342. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan jumlah pendapatan masyarakat secara agregat atau keseluruhan di suatu wilayah. Pada awalnya, pendapatan wilayah itu dihitung berdasarkan harga yang sedang berlaku. Tetapi agar bisa mengetahui seberapa jauh pertambahannya atau seberapa banyak pertambahannya, maka dihitung berdasarkan harga real atau harga konstan. Tapi biasanya BPS dalam melaporkan pendapatan suatu wilayah, selain mencantumkan hasil berdasarkan harga yang real, juga mencantumkan hasil berdasarkan harga yang sedang berlaku saat itu. Pendapatan wilayah sendiri merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi gambaran tentang tingkat kemakmuran di suatu wilayah. Selain itu, tingkat kemakmuran di suatu wilayah juga dapat ditandai dengan seberapa banyak nilai tambah yang dihasilkan, juga seberapa besar transfer payment yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Dalam teori pertumbuhan ekonomi wilayah ini akan dibahas tentang pengklasifikasian pendapatan wilayah dan juga faktor-faktor apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan wilayah tersebut. Selain itu, juga akan dibahas sebab hubungan antara dua wilayah yang berkaitan dengan tingkat kemakmuran dan juga kebijakan penunjangnya. Beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi wilayah seperti ekonomi klasik, ekonomi Harold Domar, ekonomi teori Solo Swan, dan lain-lain akan dibahas setelah ini oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Alaitia, NIM 354. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori ekonomi klasik. Ya, orang yang pertama kali membahas mengenai perekonomian adalah Adam Smith, atau yang biasa kita sebut sebagai Bapak Ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul Inequality in the Nature and Cause of Wealth of Nation. Intinya, kita sebagai masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan perekonomian. Apa yang kita anggap baik, itulah yang harus kita lakukan. Menurutnya, sistem ekonomi pasar bebas akan mendapatkan efisiensi jika kita membawanya pada full employment dan menjamin perekonomian sampai tercapai posisi statistioner. Nah, tugas utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan ekonomi yakni menciptakan kondisi dan juga menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta untuk berperan secara optimal dalam perekonomian. Selain itu, ia juga menjamin keamanan dan juga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, akibat adanya depresi ekonomi dunia pada tahun 1929 sampai dengan 1932, pandangan ekonomi Adam Smith dikritik oleh John Maynard Keynes dengan menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga pengawasan secara langsung. Meski kedua teori ini berbeda, mereka sama-sama mengandalkan mekanisme pasar dan sama-sama berpendapat bahwa salah satu tugas negara yakni menciptakan distribusi pendapatan yang tidak terlalu pincang agar pertumbuhan ekonomi jauh lebih mantap. Nah, dalam teori Smith, pandangannya banyak yang masih relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah yakni memberikan kebebasan pada tiap-tiap orang untuk berusaha, tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan,
tidak membuat pajak yang terlalu tinggi bagi masyarakat miskin, dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban, sekaligus menyediakan fasilitas dan prasarana yang efisien. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila yang banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Inayasari, NIM 387. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Harrod-Domar dalam sistem regional. Faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran-kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah lain yang tercermin dalam surplus ekspor. Teori ini melengkapi teori Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek atau kondisi statis, sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang atau kondisi dinamis. Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi 1. Perekonomian bersifat tertutup. 2. Hasrat menabung atau MPS sama dengan S adalah konstan. 3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap atau constant return to scale, serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Atas dasar asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap atau seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut. G sama dengan K, K sama dengan N, di mana G growth tingkat pertumbuhan output, K kapital tingkat pertumbuhan modal, N tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Apabila dalam ekonomi makro dan ekonomi pertumbuhan, istilah ekspor atau impor adalah perdagangan dengan luar negeri, maka dalam ekonomi regional hal itu berarti perdagangan dengan luar wilayah, termasuk perdagangan dengan luar negeri. Teori pertumbuhan yang dikutip dari ekonomi makro adalah berlaku untuk ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk wilayah yang bersangkutan. Jadi, tidak mungkin mengabaikan teori tersebut, walaupun yang dibahas adalah suatu wilayah tertentu. Namun demikian, dalam penerapannya harus dikaitkan dengan ruang lingkup wilayah operasinya. Misalnya, daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan fiskal atau moneter. Wilayah bersifat lebih terbuka dalam pergerakan orang dan barang. Dalam teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional, antara lain akan dibahas pengklasifikasian pendapatan dari suatu daerah dan faktor-faktor apa yang menunjang peningkatan daerah-daerah tersebut. Demikian pula dibahas akibat hubungan antara dua daerah atau lebih dan kaitannya dengan pemerataan pendapatan dan kebijakan yang menunjang pemerataan pendapatan antar daerah. Teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional cukup banyak. Di sini hanya dikutip beberapa teori yang langsung terkait dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Teori yang akan dibahas adalah teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Salow-Sivan, dan teori jalur cepat. Sedangkan teori yang langsung terkait dengan ekonomi regional akan dibahas teori basis ekspor dan model interregional. Dua teori yang disebut terakhir dikembangkan asli dalam ekonomi regional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Devi Anggraini, NIM 372. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik dikemukakan oleh Robert M. Solow atau 1970 dari Amerika Serikat dan T. W. Swan atau 1956 dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan
unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Soloswan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital yang disimbolkan dengan huruf K dan tenaga kerja yang disimbolkan dengan huruf L. Dengan demikian, syarat-syarat pertumbuhan yang mantap dalam model Soloswan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antar model dan tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu, oleh sebab itu fungsi produksinya berbentuk YI sama dengan FI atau KLT. Dalam kerangka ekonomi wilayah, Richardson menderivasikan rumus sebagai berikut, yaitu YI sama dengan AI KI plus dalam kurung IAI NI plus T, di mana YI berasalnya output, KI tingkat pertumbuhan modal, NI tingkat pertumbuhan tenaga kerja, TI kemajuan teknologi, dan A bagian yang dihasilkan oleh faktor modal dalam kurung IA bagian yang dihasilkan oleh faktor di luar modal. Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas, perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan dalam kondisi full employment. Dengan demikian, MPKI, Marginal Productivity of Capital, jika P sudah tertentu dan A tetap konstan, maka Y dan K harus tumbuh dengan tingkat yang sama. Teori neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Teori neoklasik perlu dibuat catatan khusus tentang praktik yang ditempuh negara-negara sedang berkembang. Banyak pemerintah negara yang berkembang, misalnya seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, mendorong konglomerat dalam perekonomian sehingga membuat pasar menjadi tidak sempurna. Hal ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama, sejalan dengan ekonomi klasik, pengusaha perlu mendapatkan keuntungan yang memadai. Dengan adanya keuntungan inilah mereka bisa melakukan investasi baru. Dan yang kedua, kondisi pasar dunia umumnya dikuasai oleh konglomerat dunia yang bertindak seperti mafia. Jadi, agar dapat menembus pasar dunia, harus ada konglomerat yang dapat menembus pasar dengan konglomerat di luar negeri. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Rizky Fahmi. Saya akan melanjutkan materi, yaitu teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Setiap negara atau wilayah memiliki sektor atau komoditi yang memiliki potensi yang besar, yang dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena alam maupun karena sektor tersebut memiliki competitive advantage yang dikembangkan. Artinya, setiap kebutuhan modal yang sama dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar, berproduksi dengan jangka waktu yang singkat, dan memberikan volume sumbangan perekonomian yang cukup besar. Dengan bertumbuhnya sektor tersebut mampu membuat sektor lain juga itu berkembang sehingga perekonomian juga ikut tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah saling mengikat dan saling mendukung satu sama lain. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikan sektor yang saling berkait mampu membuat perekonomian tumbuh dengan cepat. Selain itu, kita harus memperhatikan juga ahli perekonomian yang mengatakan kemajuan perekonomian juga ditentukan dengan jiwa entrepreneurship dalam masyarakat. Dengan membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu merekrut angkatan kerja
yang bertambah setiap tahunnya, dan angkatan kerja yang tidak mampu terserap tersebut menciptakan instabilitas keamanan sehingga investor mau berinvestasi dan perekonomian tidak mandek. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Mainitami akan menjelaskan tentang teori basis ekspor Rickardson. Jadi, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan di suatu wilayah menjadi dua, yakni kegiatan basis dan non-basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah, sehingga kegiatan ini bersifat eksogenus, yang artinya tidak terikat oleh kondisi internal perekonomian daerah sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan jenis pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah kegiatan non-basis, yakni kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri, sehingga kegiatan ini bersifat endogenous, yang artinya terikat oleh kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan. Teori basis ekspor ini menyatakan bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran untuk barang atau jasa domestik ditambah ekspor. Selain itu, teori ini juga memiliki asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen dalam pengeluaran, sehingga secara tidak langsung hanya peningkatan ekspor sajalah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan sektor-sektor lainnya terikat oleh pendapatan daerah itu sendiri. Asumsi yang kedua adalah fungsi pengeluaran dan fungsi import bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan. Sekian materi dari saya sekaligus sebagai penutup presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.